kasih moderator. Terima kasih Pak Oto, sangat menarik. Tadi di akhir. Terima kasih. Selamat malam, dokter. Selamat malam Pak Oto, saya Dr. Jimmy Pak Oto. Di akhir tadi uraian Pak Oto ada menyebutkan Papua. Kebetulan pertanyaan saya nanti tentang Papua ini. Saya tadi agak terlambat masuknya karena sekitar 5 menit. Saya mendengar bahwa Jerman atau Prusia itu adalah negara otoriter. Lalu kemudian yang saya sebentar nih karena baik, pertanyaan saya nih Pak Oto, apakah dari filsafat politik ini dapat membatalkan pendapat bahwa TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bisa merdeka? Dan kalau bisa membatalkan itu bagaimana? Karena mereka ingin membentuk suatu stat atau negara. Ya, tadi disebutkan juga bahwa nyata itu sama dengan rasional, rasional itu sama dengan nyata. Sementara masyarakat Papua meyakinkan diri mereka bahwa mereka itu sangat rasional. Karena masyarakat Papua, mereka hidup di alam. Mereka tidak bisa dipindahkan atau digeser atau diungsikan ke tempat lain yang jauh dari alam habitat mereka hidup. Karena mereka kalau dipindahkan, mereka tidak bisa hidup. Kemudian, ya mungkin itu saja Pak, untuk memberi kesempatan kepada rekan-rekan yang lain mungkin yang mau bertanya. Pertanyaan saya hanya itu, yaitu apakah filsafat politik dapat membatalkan keinginan rakyat Papua ingin merdeka atau membentuk sebuah stat? Demikian Pak Oto, pertanyaan saya. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih Dr. Jimmy. Terima kasih. Langsung dijawab atau bagaimana, Rio? Ya, Pak Ter. Langsung ditanggapi sepertinya. Oke. Ya, terima kasih Dr. Jimmy. Ini pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan yang bagus. Jadi Hegel, menurut Hegel, negara itu adalah perwujudan dari kebebasan. Ya. Jadi kebebasan itu menjadi nyata di dalam negara. Ya. Jadi itu bedanya Hegel dengan para pemikir liberal. Kalau pemikir liberal, kebebasan itu yang paling penting. Ya. Sedangkan Hegel dia melihat dua-duanya. Jadi kita tidak bisa hanya bicara tentang kebebasan, tapi kebebasan itu harus diinstitusionalisasi ya, dalam Sittlichkeit, ya, dalam tatanan moral sosial. Jadi tatanan moral sosial itu dia hanya rasional kalau dia menjamin kebebasan itu. Dan perjalanan untuk mewujudkan kebebasan itu suatu proses yang sangat panjang menurut Hegel, ya ratusan bahkan ribuan tahun. Karena itu term kunci dalam seluruh filsafat Hegel itu adalah werden, ya werden itu artinya menjadi. Dia selalu dalam proses menjadi. Jadi seperti tadi saya katakan dalam masyarakat Yunani kuno itu perbudakan itu biasa, ya kemudian diakui, lalu dalam perjalanan waktu roh manusia itu semakin terbuka dan mereka sadar kalau perbudakan itu tidak baik, ya bertentangan dengan kodrat manusia. Itu keyakinan yang muncul pada abad modern. Lalu pada abad ke-20 dengan pembantaian massal ya yang terjadi terhadap orang Yahudi, kita merumuskan konsep hak asasi manusia, ya di mana pemaksaan, penyiksaan, pembunuhan itu dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, diskriminasi, ya. Jadi itu proses rasionalitas yang kita bisa baca dalam filsafat Hegel. Lalu sekarang bagaimana kalau kita menempatkan ini dalam persoalan Papua? Ya jelas kalau misalnya masyarakat asli ditindas, ya ditembak, diusir dari wilayah mereka secara paksa, itu jelas sesuatu yang tidak rasional, ya. Itu sesuatu praktik yang totaliter yang tidak bisa dipertahankan dengan alasan apapun, ya dengan alasan apapun. Apakah mereka harus membentuk negara sendiri?
tentu agak sulit ya, atau mereka berjuang dalam konteks negara Republik Indonesia ya, karena ada juga saudara-saudari dari wilayah lain yang prihatin sebenarnya dengan kondisi masyarakat Papua seperti masyarakat di wilayah yang lain ya. Tapi intinya bahwa untuk Hegel negara yang rasional itu negara yang menjamin kebebasan dari individu. Tapi kebebasan bukan dalam pengertian liberalistik ya. Kebebasan itu hanya mungkin, atau kita bicara tentang kebebasan dalam kerangka Hegel, kebebasan yang terinstitusional dalam Sittlichkeit ya, dalam keluarga, dalam masyarakat sipil, dan puncaknya dalam negara. Ya, mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Rio. Baik, terima kasih Pak Ter. Kita berlangkah ke pertanyaan berikut. Ada Pak Dr. Saka. Silakan Pak Dokter. Oke. Halo Pak Dokter. Ya, tadi masih ditutup itu suara itu, sekarang baru dibuka. Ya, selamat malam Pak Rio, selamat malam Pak Roto. Bagus sekali kuliahnya, Pak. Komprehensif sekali. Ya. Nah, saya punya pertanyaan mungkin singkat saja, sederhana saja. Apakah pembentukan atau dulu mungkin ada sedikit perseteruan antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Sebenarnya dasar kejadiannya itu berkaitan langsung dengan Sittlichkeit dari Hegel ini. Dalam konteks tatanan sosial, moral, dimensi institusional, dan juga hukum serta negara. Kedua negara itu sudah dalam tanda petik berpisah. Saya kira Irlandia Utara masih memegang mata uang British Pound Sterling, sementara Republik Irlandia sudah masuk memakai euro, ya, dan seterusnya. Ya, jadi banyak sekali perbedaan di antara mereka berdua atau dua negara ini, dan itu akibat dari hal-hal atau perseteruan yang pernah terjadi cukup lama ya, dan kita pernah belajar sejarahnya. Sinn Féin dalam hal ini. Bagaimana Romo? Mungkin ada pendapat dari Romo? Terima kasih. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Saka. Ini pertanyaan yang menarik. Ya, saya tidak terlalu mengikuti sejarah Irlandia. Jadi pasti secara detail saya tidak bisa banyak bicara. Tapi saya kira bisa kita menggunakan kerangka pemikiran Hegel untuk membaca ini. Itu saya kira ada kaitan dengan gereja juga ya. Saya kira gereja Irlandia Utara kan sangat Katolik ya. Lalu bukan Republik Irlandia ya, yang Katolik ya. Yeah. Kemudian ya pokoknya satunya berpihak pada Inggris ya, yang Anglikan, lalu satunya Katolik, dan itu yang disebut Sittlichkeit ya. Jadi adat istiadat atau tatanan moral sosial yang dihidupi oleh sebuah masyarakat ya, dan tatanan moral sosial itu bisa menyebabkan konflik ya karena dia berbeda ya. Tapi dalam perjalanan sejarah, menurut Hegel, orang akan menjadi sadar ya. Misalnya dulu dalam masyarakat tradisional ya, manusia purba misalnya, ketika dia bertemu dengan manusia lain, berperang, lalu dalam perjalanan waktu mereka membentuk suku ya, lalu berperang melawan suku lain. Kemudian setelah itu mereka membentuk satu negara, lalu berhadapan dengan negara karena mereka memiliki Sittlichkeit yang sama, berhadapan dengan negara lain, lalu berperang, lalu dalam perjalanan waktu orang semakin sadar membentuk misalnya Uni Eropa ya, dan mereka melihat dunia yang lain sebagai yang lain, dan mereka memahami diri sebagai orang Eropa, dan mungkin sekarang kita menjadi di bawah rejim hak asasi manusia dan demokrasi, kita mungkin semakin lama melihat diri sebagai masyarakat global ya, sehingga konflik yang tadi ya antara tesis dan antitesis itu
membentuk sintesis baru, dan mungkin dalam masyarakat global kita mencapai sintesis yang paling tinggi, ya, di mana pertarungan antara negara mungkin tidak relevan lagi, meskipun sejarah berbicara lain, ya. Ada perang di Ukraina sekarang, atau ada konflik di Israel di Timur Tengah, dan juga di tempat lain, ya. Jadi saya tidak bisa memberi komentar secara detail tentang fakta historis di Irlandia, tapi kalau kita mau menggunakan kerangka berpikir Hegel, ya, dia katakan konflik itu sesuatu yang niscaya agar roh itu bisa berjalan maju dan akhirnya sampai pada roh yang mengenal dirinya sendiri, itu roh yang universal tadi dalam negara. Meskipun waktu itu Hegel mungkin belum berpikir tentang apa negara global, ya. Tapi roh absolut itu tercapai ketika orang mulai berpikir secara universal, ya. Di mana pertarungan antar individu itu tidak lagi, ya. Orang atau dalam bahasa kitab suci mungkin tidak ada lagi Yunani dan Yahudi, tidak lagi laki-laki dan perempuan, ya, hal-hal seperti itu, ya. Ya, terima kasih. Baik, ya. Oke. Saya kembali. Terima kasih Pak Tir. Selanjutnya ada Pak Unan Bogar Ronald. Oh, halo. Oke, silakan. Makasih, Frater. Pater, aku mau bertanya. Tadi dijelaskan silakan, bahwa Ronald. tatanan moral sosial itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang abstrak, tapi langsung secara otomatis ada. Nah, bukankah dengan menyatakan seperti itu, Hegel melihat bahwa tatanan sosial itu adalah sesuatu yang bersifat given dan bukan sesuatu yang kayak rembukan dari orang per orang yang ada. Dan ketika tadi dijabarkan bagaimana tatanan moral ini mulai muncul, struktur yang paling pertama itu adalah keluarga, kemudian masyarakat madani, dan akhirnya mewujudkan diri pada negara. Walaupun negara yang dimaksud bukan exactly negara yang kayak benar-benar state gitu kan. Nah, pertanyaan aku adalah kayak bagaimana mengkontekskan pemikiran Hegel ini di tengah kebudayaan atau kayak di tengah kehidupan kita yang kayak jauh lebih plural ketika banyak ada inkulturasi budaya dan kayak batasan-batasan teritorial itu sudah mulai loose gitu. Karena dia berpikir bahwa kayak tatanan moral itu hadir tiba-tiba dan kayak merupakan proses yang panjang. Kemudian yang kedua, apakah dengan menyatakan seperti itu, kita yang hidup sekarang dan kayak mengaminkan si tatanan moral ini hanya bisa bersifat pasif dan kayak menerima bahwa tatanan moral itu hanya ada dan tidak ada sesuatu yang bisa kita ubah ke sana. Dan yang terakhir adalah karena tadi negara yang dimaksud dalam konteks Hegel ini bukan serta-merta harus negara yang kayak benar-benar terstruktur negara, apakah sifat apatis dari anak-anak sekarang atau kayak dari orang-orang sekarang terhadap negara yang kayak dirasa tidak menjamin kebebasan mereka secara individual atau secara kelompok, itu adalah salah satu bentuk nyata mewujudkan kayak pemikiran Hegel ini sendiri. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Ronald. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Jadi tatanan moral sosial itu sesuatu yang dihayati dalam kehidupan konkret. Jadi bisa berarti adat istiadat, misalnya di Flores ada adat istiadat orang Tanah Air, orang Sika, atau di Indonesia ada adat istiadat orang Makassar, orang Jawa. Jawa juga macam-macam, orang Bugis, orang Batak. Jadi itu bisa disebut sebagai Sittlichkeit, ya. Jadi itu institusi moral sosial yang dihayati. Tapi juga karena kita hidup dalam komunitas politik, kita juga memiliki undang-undang yang harus kita hidupi, ya. Kita memiliki konstitusi, ya, yang juga harus kita hayati dalam kehidupan bersama untuk menjamin kehidupan bersama. Juga kita memiliki misalnya Pancasila sebagai panduan, ya, sebagai prinsip moral dalam menata kehidupan bersama. Sejauh itu dihayati oleh setiap individu, ya, itu yang disebut Sittlichkeit, ya.
Dan dalam perjalanan waktu, menurut Hegel, itu sering terjadi perbenturan. Jadi tadi Ronald katakan ada pluralitas kan. Jadi ada benturan antara adat istiadat itu. Misalnya adat istiadat orang tanah air tentang atau orang Sikat tentang Belis ya, budaya Belis. Kemudian tiba-tiba ada sejumlah orang ya aktivis hak asasi manusia membuat riset ya, dan mereka menemukan misalnya ada kaitan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan persoalan Belis, ya, tunjukkan data. Maka dengan itu terjadi benturan antara peradaban baru hak asasi manusia atau konsep kesetaraan gender dengan adat itu, dan bentrokan itu menciptakan apa namanya, menciptakan konflik ya. Jadi ada tesis yang dulu Belis itu baik, mulia, lalu ada peradaban hak asasi manusia yang mengatakan bahwa Belis adalah penyebab kekerasan terhadap perempuan, ya. Lalu muncul sintesis baru, ya. Dan dalam perjalanan waktu ya bisa saja adat Belis ini mengalami reinterpretasi kan, dan kita menciptakan peradaban baru, ya. Mungkin orang-orang Flores yang hidup di kota yang ke Jawa, mereka tidak peduli lagi dengan Belis kan, atau melihat Belis hanya sebagai simbol lagi, tidak seserius kalau mereka apa di sini. Jadi itu, jadi Sittlichkeit itu sesuatu yang real, yang dihayati, entah itu adat istiadat, ya, etika hidup sehari-hari, tapi juga bisa berarti undang-undang yang kita hayati, bisa menjadi konstitusi, ya, bisa berarti Pancasila, ya. Tapi karena kita hidup dalam masyarakat yang plural, maka sering terjadi perbenturan antara Sittlichkeit itu. Dan menurut Hegel, Sittlichkeit yang lebih rasional itu yang akan bertahan, ya. Tadi dia tunjukkan pergerakan dari keluarga menuju masyarakat sipil dan negara itu adalah suatu wadah institusi di mana roh itu mengenal dirinya sendiri. Itu puncak dari seluruh perkembangan itu. Ya. Kemudian ya soal apatisme, Hegel juga bicara tentang patriotisme, ya. Tapi patriotisme untuk Hegel itu bukan kerelaan untuk mati di medan perang, tapi kecintaan terhadap negara karena orang merasa kebutuhannya juga terpenuhi. Ya, jadi Hegel coba memadukan dua hal itu, ya. Jadi hak-hak individual, subjektivitas dari setiap individu itu dipenuhi, dan karena itu dia mencintai negara itu. Ya, dia mencintai negara. Ya. Dan negara itu adalah itu tatanan moral sosial tadi. Dia memberi jaminan, ya, bagi individu, memberikan panduan bagaimana dia hidup, menjalankan hidup baik, ya. Dalam arti itu, ya. Jadi sebenarnya dalam konsep negara Hegel, dia tidak mengenal warga negara yang apatis, ya. Warga negaranya Hegel itu warga negara yang mencintai negaranya, ya, karena ya negara itu memberikan jaminan bagi hidupnya. Ya. Mungkin begitu ya. Tapi kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan, silakan. Ya. Halo Karnel, saya berpikir sudah. Oh iya, terima kasih banyak Pak Tar. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya yang berikut ada Bapak Paulus Laratmase. Terima kasih. Romo, saya memahami sedikit paparan konsep-konsep Hegel dalam 3 tataran tesis, antitesis, dan sintesa. Bahwa menurut Hegel, hukum dan moral sebagai dua sisi yang menjamin kebebasan, di mana hukum dan moral itu direduksi dalam bentuk subjek individu seperti hak-hak kodrati. Antitesa bahwa misalnya saya di Papua, tadi dokter sudah mengatakan bahwa negara ada untuk menjamin hukum dan moral sebagai dua sisi yang menjamin kebebasan subjektif. Tetapi pada tataran empirik tidak termanifestasi dalam
hak-hak kodrati masyarakat sipil, terutama hak-hak individunya, sebagai sebuah antitesa. Bahwa Hegel mengatakan perlu ada roh yang rasional yang menjamin sebuah sintesa dari perjuangan hak-hak subjektif itu dalam keluarga, masyarakat sipil, dan negara pada tataran tiga konsep negara politik menurut Hegel tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah sejak kemerdekaan negara dan pengakuan negara Indonesia bahwa Papua menjadi bagian integral dan pada kenyataannya antitesa adalah hak-hak subjektif dan hak individu itu tidak termanifestasi atau tidak direduksi dalam hak-hak kodrat yang diharapkan, itu adalah sebuah antitesa yang mimpi di siang bolong begitu. Lalu sejauh mana konsep negara dalam bentuk sintesa bagi kami di Papua menurut Romo? Mungkin itu pertanyaan saya yang saya tangkap dari teori Hegel malam ini. Terima kasih atas materi yang luar biasa, Romo. Semoga bermanfaat bagi kami yang ada di Papua. Terima kasih. Ya. Baik, ya. Terima kasih, Pak Paulus. Ini pertanyaan yang menarik dan juga tentu menantang, ya. Menantang. Jadi untuk Hegel, negara itu, ya, oke. Jadi dia bicara tentang evolusi negara yang berjalan, berkembang selama ratusan, ya, ribuan tahun, dan mungkin dia juga berpikir bahwa seluruh refleksi filsafat itu mencapai puncaknya dalam filsafat dia, ya, dalam filsafat Hegel. Karena itu dia katakan apa yang terjadi di dalam sejarah itu tidak boleh dibuang, ya, tetapi dipertahankan atau diangkat ke level yang lebih tinggi, ya. Karena itu tadi saya katakan hak-hak privat, ya, hak moral itu dipertahankan, ya, dari konsep negara, apa namanya, negara sebagai kontrak sosial, konsep liberal, tapi juga moralitas privat yang diajarkan oleh Kant juga dipertahankan. Dan negara yang rasional untuk Hegel itu negara yang di mana hak-hak individual warga negaranya dijamin, ya. Negara yang menjamin semua itu, bukan negara yang totaliter, ya. Oke, pernah dalam satu masa di mana mungkin totalitarianisme itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, ya. Hegel katakan, ya, pada dulu masyarakat abad pertengahan sesuatu yang biasa bahwa budak itu dimiliki oleh tuan tanah, atau kalau terjadi konflik, ya, antara masyarakat yang menyelesaikan itu mungkin bangsawan, ya. Tapi kalau terjadi konflik antara masyarakat biasa dan bangsawan, itu jelas masyarakat biasa tidak bisa bicara apa-apa. Tapi dalam perjalanan waktu, ya, kesadaran manusia itu sudah berubah, ya. Karena itu kita merumuskan konsep hak asasi manusia, ya, di mana ditegaskan kekerasan fisik itu bertentangan dengan HAM, ya. Merampas hak milik orang lain, ya, itu bertentangan dengan HAM. Kemudian ada hak ulayat masyarakat yang tidak bisa diambil alih begitu saja oleh perusahaan-perusahaan, ya. Jadi itu jelas apa yang terjadi di Papua, seperti yang kita baca di media dan juga diceritakan oleh sejumlah kawan yang bekerja di sana. Itu jelas sesuatu yang irasional, ya, sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan sebagai ya, kebebasan yang seharusnya mewujudkan diri dalam negara yang rasional tadi, ya. Ya, itu jelas, ya, itu sangat bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Hegel, ya, karena kita sekarang sudah sampai pada era, ya,
di mana hak-hak liberal itu memang harus dilindungi, ya. Kita punya kesadaran itu, ya, bahwa kekerasan, ya, atau perampasan juga hak milik, hak ulayat masyarakat asli itu sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya. Ya. Oke, ya, saya kira itu yang bisa saya bisa sampaikan terhadap pertanyaan tadi. Saya kembalikan, Rio. Oke. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Romo. Masih ada 3 penanya. Ada Mas Nurudin. Halo Mas Nurudin. Ya, bisa terdengar, Mas? Siap Mas. Ya, silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Pater Otto. Menarik sekali pembahasannya. Mungkin saya ada 2 pertanyaan, Pater. Jadi yang pertama, apakah Hegel ini dengan filsafatnya itu ada persamaan dengan Whitehead ya? Karena kan sifatnya proses ya. Atau jangan-jangan Whitehead terpengaruh Hegel ini? Mungkin bagaimana kalau komentarnya dari Pater? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan dikatakan dialektika itu sudah ada di masa Yunani, Sokrates, misalnya Plato dan lain-lain. Tapi kan kemudian terputus di masa Aristoteles ya, yang lebih menggunakan silogisme dan lain-lain. Jadi apakah Hegel ini dalam konteks ini dalam konteks modern dia adalah yang pertama kali lagi menghidupkan dialektika, walaupun dialektika yang dimaksud sini sepertinya kan tadi juga dijelaskan ya, bukan terkait komunikasi tapi dialektika dalam sisi yang ontologis itu. Apakah semacam itu ya? Tapi yang menurut saya menarik, walaupun dia menekankan pada dialektika terkait dengan penjelasan tadi tentang politik dan lain-lain, dari mulai individu kemudian keluarga dan lain-lain, mirip dengan skemanya Aristoteles juga, filsafat praktisnya itu yang ada individu, keluarga dan lain. Mungkin bisa lebih dijelaskan modifikasi mungkin yang krusial dari dari Hegel tentang itu, tapi yang tentang itu soal apakah ada kesamaannya dengan Plato dan Aristoteles dan di mana letak perbedaannya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, ya, oh, ya, terima kasih banyak Pak Nurudin. Ya, ini pertanyaan berat ya. Jadi saya sendiri juga sebenarnya baru mulai menggeluti Hegel ya secara serius dalam ya 1-2 tahun terakhir, jadi tidak terlalu ini juga ya. Tapi saya kira Whitehead ya, artinya Whitehead kan bicara tentang filsafat proses ya. Apa namanya, proses mencari kebenaran, realitas juga itu berproses. Saya kira selain Whitehead, tapi juga mungkin teori diskursus tentang kebenaran itu kan, itu perdebatan itu kan, itu menurut saya sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh Hegel ya. Jadi inti dari filsafat, salah satu inti ya dari filsafat Hegel menurut saya itu bahwa realitas tapi juga ide, konsep itu selalu berada dalam dia katakan werden ya, proses menjadi ya, jadi berkembang ya. Dan memang faktanya pemahaman kita kan selalu berkembang. Tadi saya sebut contoh ya pada masa Yunani kuno budak itu dianggap legal ya. Juga masyarakat abad pertengahan mungkin ya bangsawan mereka memiliki budak. Tapi sekarang itu hal yang tidak mungkin lagi ya. Itu sesuatu yang kriminal ya. Dan dari situ memang saya kira kita sadar bahwa kebenaran ya, pemahaman kita tentang realitas itu selalu diproses ya, selalu dalam proses menjadi, dan Hegel memberikan penekanan terhadap itu. Sedangkan ya dialektika memang di dalam ulasan filsafat Yunani kuno terutama di Plato ya, itu kan dialog dalam mencari kebenaran, itu juga dialektika. Tapi Hegel mungkin lebih radikal dari itu, dia katakan realitas juga dalam proses menjadi ya. Realitas yang sebelumnya mengobjektivasi diri dalam bentuk alam ya, sudah itu dalam perjalanan sejarah manusia ketika dia menemukan ilmu pengetahuan ya,
alam itu bukan sesuatu yang asing lagi, sesuatu yang menakutkan, ya, tapi sesuatu yang dia bisa kendalikan, ya. Jadi dia menemukan roh dalam alam itu dengan dalam bentuk hukum alam itu kan. Ya, jadi dialektika bukan pada tataran ide saja, tapi dalam menurut Hegel seluruh realitas itu dia bergerak, ya, dia dalam proses menjadi, ya. Mungkin itu yang saya bisa beri respons ya terhadap pertanyaan Mas Nurudin, ya. Ya, Mungkin terima tidak kasih komprehensif Pak Tar. tidak, tapi Ya, bisa nggak apa-apa. ya. Tapi saya mungkin agak sedikit apa namanya menanyakan Hegel itu jadi prosesnya itu kan jadi mirip evolusi ya. Apakah Darwin itu sudah Hegel ya maksudnya? Jauh sesudah Hegel ya? Teori evolusi Darwin itu kan dia ngomong di biologi, tapi apakah Hegel itu lebih dulu ya? Setahu saya mungkin mestinya lebih dulu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah Hegel ini bisa disebut Darwin, ya. sebagai mungkin bapak teori evolusi ini. Tapi teori evolusi yang kosmik mungkin. Nah, Charles Darwin sebentar ya. Dia hidup tahun berapa ya? Oh ya, dia sesudah kan? Ya, mungkin sudah pada berarti waktu yang sama. dahulu Karena dia Hegel ya. 1809 kan, 1000 ya. Ya, Hegel kan meninggalnya tahun itu tadi ya. Jadi 1770 sampai 1831. Jadi ya hampir era yang sama ya. Era yang sama. Dan ya seperti biasa saya kira filsafat itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan empirik ya, misalnya Hobbes itu jelas gambaran dia tentang manusia itu sangat dipengaruhi oleh ilmu alam ya, dan Hegel dia juga selain belajar teologi filsafat tapi juga ilmu-ilmu empiris kan ya, dan saya menduga tentu pemikiran evolusi dari Charles Darwin itu berpengaruh terhadap filsafatnya. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Oke. Mas Nurdin. Terima kasih Pak Ted. Yang berikut ada Pak Hendy Rusli. Halo Pak. Ya, terima kasih Pak Ter untuk penjelasannya. Saya pernah membaca ya beberapa teori Hegel. Misalnya dalam sejarah reformasi ya bangsa kita, itu ada pakar sejarah menafsirkan ini sebagai perjalanan roh menemukan dirinya dari peristiwa reformasi, dari era Orde Baru ya yang otoriter, lalu masuk reformasi ke demokrasi. Inilah perjalanan roh dengan berbagai dinamika ya, bahkan peristiwa berdarah. Tapi ditafsirkan kita menjadi lebih baik gitu ya di dalam negara yang demokrasi. Nah, pertanyaan saya, Pater, tadi kalau dalam teori dialektika ya, perjalanan roh subjektif, objektif, kemudian puncaknya kepada roh absolut. Dan roh absolut ini terwujud dalam institusi ya, negara gitu. Kalau dari sisi tafsiran Hegel, Pater, sebenarnya finalitas dari roh absolut itu yang diwujudkan dalam negara, apakah memang bisa terwujud ya satu negara yang ideal, atau itu hanya sebagai utopia begitu? Dalam arti ya ini memang teori konseptual dari Hegel. Terus yang kedua, Hegel juga menyoroti bahwa agama sebagai wujud dari roh yang absolut itu. Nah, sementara kalau kita lihat agama, tatanan moral, nilai-nilai sistemnya seringkali dipahami dalam pendekatan dari atas sebagai wahyu ya. Sehingga itu membentuk satu sistem agama. Sementara kalau tadi teori cyclicate itu dari kesadaran, dari individu, kolektif, membentuk satu tradisi, lalu terwujud dalam bentuk hukum begitu ya, akhirnya terus berkembang begitu. Nah, sementara kalau agama seperti apa, Pater? Mungkin itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Hendy. Ya, pertanyaan sangat menarik. Ya, jadi sebenarnya peristiwa reformasi ya yang kita alami
itu bisa dilihat sebagai antitesis kan. Jadi antitesis terhadap rezim totalitarian Orde Baru ya. Jadi tesisnya mungkin rezim totalitarian Orde Baru, kemudian antitesis peristiwa berdarah reformasi, kemudian sintesisnya ya mungkin negara hukum demokratis Indonesia kan. Jadi kita memperjuangkan penegakan hukum, tidak hanya kebebasan dan demokrasi elektoral, tapi kita juga merasa bahwa konstitusi itu penting ya, karena itu ketika ada gugatan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas umur calon wakil presiden dan presiden, warga menjadi marah kan, menjelangit karena mereka merasa konstitusi sesuatu yang penting, itu wasit yang penting karena kesadaran itu sudah mulai muncul. Lalu apakah roh absolut itu bisa terwujud atau hanya sebuah utopia? Ini pertanyaan yang menarik. Saya kira ada macam-macam ya tafsiran. Ada yang menafsir bahwa Hegel ya merasa bahwa masanya itu sebagai puncak di mana secara filosofis ya roh absolut itu tercapai dalam filsafat dia. Mungkin meskipun secara politis institusional belum, tapi ada kesadaran itu dalam warga ya. Itu tafsiran yang agak konservatif ya, tapi yang lebih progresif itu melihat roh absolut itu sebagai sebuah cita-cita ya, cita-cita yang harus dikejar ya, yang mendorong kita untuk hidup ya, semakin menghargai kebebasan dan juga menjamin kebebasan itu secara institusional di dalam negara. Lalu agama, setahu saya, karena Hegel kan hidup di dalam tradisi kekristenan, ya, jadi dia mengenal Katolik dan Kristen. Ya agama yang rasional itu ya Protestan ya. Maksudnya kenapa Protestan? Karena Luther ya membolehkan kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman ya. Sebelumnya kan hanya bahasa Latin. Lalu setiap orang boleh menafsir kitab suci ya. Jadi ada kebebasan. Kemudian ada prinsip-prinsip kesetaraan yang diperjuangkan di sana. Lalu reformasi ya membongkar hierarki gereja yang sangat monarkis pada masa itu. Jadi ya untuk Hegel, tapi mungkin saya harus baca lebih teliti lagi dari sejumlah tafsiran. Setahu saya Kristen Protestan itu yang dia maksudkan dengan agama yang rasional itu ya, yang rasional ya. Dengan alasan-alasan itu tadi ya. Iya, terima kasih Pak untuk pandangannya. Baik, terima kasih Pak Ter. Pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini ada Mas Wadio Pasar Ibu. Halo Mas. Selamat malam Pak Rio. Wah, selamat malam Mas Wadio. Halo lagi, ya. Pak Rio, senang bisa bertemu kembali. Ya. Pertama-tama saya izinkan menanggapi tentang Darwin itu. Saya rasa Hegel itu ada kaitan itu dengan pandangan Darwin mengenai evolusi, lalu direfleksikan mengenai persoalan waktu, kegiatan manusia, dan seterusnya, mulai ada pertimbangan sejarah tentang itu. Karena sebelum Hegel kan paham sejarah itu dia membahas keabadian itu tidak ada hubungan dengan dunia. Lebih banyak mencari esensi yang abadi. Yang saya tahu gitu tadi. Tertarik dengan Mas Nuruddin tadi. Nah pertanyaan saya begini Pak Tir. Yang pertama, saya menarik Pak Tir itu menyusun rumusan bahwa negara adalah manifestasi tertinggi dari etika atau moralitas atau kebebasan. Dan kebebasan itu oleh Hegel diadministrasikan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa disamakan dengan John Rawls yang berpikir tentang struktur dasar masyarakat itu, basic structure of society itu, keadilan itu bentuknya adalah institusi dan konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak berbeda memang temanya, tapi sama-sama Hegel.
dari philosophy of right. Nah, Hegel kan pernah mengatakan bahwa public intelektual di zamannya adalah orang yang mengungkapkan keinginan zamannya, memberitahu zamannya kehendaknya, dan mewujudkannya. Jadi public intelektual itu adalah dia mampu memahami isi hati dan esensi dari zamannya itu. Dan dia bisa mengartikulasikannya dalam bahasa yang bisa diterima orang di zaman itu, yang zeitgeist itu. Apakah Ya. benar saya memahami itu dengan seperti itu? Ya. Kalau benar seperti itu, mungkin kita kekurangan public intelektual dalam definisi itu. Mungkin Ya. yang mampu mengungkapkan keinginan zaman ini dengan tepat secara esensi dan mengartikulasikan dalam bahasa yang bisa diterima. Saya rasa itu aja, Pak Ter. Terima kasih dan sehat selalu Ya. di Oke, ya, terima kasih Mas Vadio untuk dua pertanyaan yang sangat cemerlang ya. Ya, saya juga berpikir seperti itu. Jadi roles ya. Jadi pertanyaan pertama, roles itu saya kira dipengaruhi oleh Hegel ya, oleh Hegel. Kebetulan ada buku itu di depan saya. Jadi sejarah filsafat moral ya, dan jadi Hume, Leibniz, Hegel, Kant. Jadi Rawls kan dia membaca Hegel ya, dan karena itu jadi Rawls yang pertama itu sangat liberal ya. Rawls jilid 1 Theory of Justice, dia itu bicara tentang keadilan dan sedikit sekali bicara tentang institusi. Jadi dia sangat liberal, individualistik ya. Kemudian Rawls jilid 2 setelah ditanggapi, dikritik terutama oleh kelompok komunitarian, mereka anggap Rawls itu terlalu kanan. Kemudian dia merevisi lagi teorinya, dan dia mulai bicara tentang public reason ya, public reason, peran institusi untuk menjamin kebebasan tadi. Dan itu saya kira hasil dari pembacaan dia terhadap Hegel, dan memang dia menulis buku atau membawakan kuliah tentang filsafat moral menurut Hegel, yang kemudian saya kira diterbitkan setelah dia meninggal ya. Itu betul. Saya kira itu pembacaan yang sangat benar, sangat tetap. Lalu zeitgeist, iya jelas, karena Hegel dia menyaksikan dan mengamati secara teliti revolusi Prancis kan, revolusi Prancis kemudian revolusi Amerika. Jadi revolusi Prancis itu kan mengubah masyarakat hierarkis feodal ya ke masyarakat yang setara, masyarakat yang bebas, masyarakat yang solider. Pertanyaannya kenapa revolusi itu bisa terjadi? Tentu karena ada sejumlah public intellectuals yang mulai bicara tentang kesetaraan. Ada Rousseau misalnya yang dikejar kan, ada sebelumnya John Locke dan sejumlah intelektual di Eropa waktu itu yang menangkap zeitgeist tadi, katakan oke, dominasi gereja yang luar biasa itu sudah tidak sesuai dengan zaman lagi. Ada kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian perbedaan antara bangsawan dan masyarakat biasa itu tidak bisa dipertahankan lagi. Setiap orang sebenarnya punya martabat yang sama, dan itu bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jadi ada sejumlah public intellectuals yang bisa menangkap secara cerdas zeitgeist, tapi juga punya keberanian untuk menyampaikan di publik ya, dan mengubah kesadaran publik. Saya kira itu betul ya. Indonesia saya kira ya betul apa yang diamati oleh Pak Vadio. Saya kira dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak public intellectuals kita yang ditarik masuk ke dalam birokrasi kan, sehingga masyarakat sipil menjadi sepi ya, atau mereka yang tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam birokrasi mungkin agak sulit untuk bertahan hidup juga, dan ya akibatnya seperti ini, masyarakat sipil kita kan agak lemah beberapa tahun terakhir. Juga kampus ya, kami yang di kampus ditawarkan dengan dana riset yang besar ya, dan membuat tidak berani lagi untuk berbicara menentang sebuah rejim ya. Terima kasih Pak Wadi. Terima kasih Pak Ter. Terima kasih Fraterio. Oke,